Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Putra. Saya dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan presentasikan bab 3 fikih tentang meyakini kebenaran ketentuan Islam tentang hudud. Pengertian hudud. Dalam bahasa Arab, istilah hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti batasan atau menentukan batas-batas limit. Maksudnya, batas-batas ketetapan Allah tentang hal-hal yang telah diharamkan, sehingga hal-hal yang diharamkan Allah disebut dengan istilah hudud. Menurut istilah hudud adalah pidana yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Pengertian hak Allah adalah hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Intinya, para ulama bersepakat bahwa makna hudud adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah atas pelanggaran dosa. Adapun bentuk, tata cara, dan teknis hukumannya bukan ditentukan oleh manusia, tetapi ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna asli dari istilah hudud sebenarnya mengacu pada bentuk hukuman yang ditetapkan Allah, namun terkadang dipakai untuk menamakan perbuatannya juga. Hukuman yang bentuk ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa apapun jenis hukuman atas dosa tidak memandang apa yang dilanggar, apakah hak Allah ataukah hak hamba atau hak keduanya, maka dipandang sebagai hudud. Dan pandangannya bahwa yang penting apabila hukuman itu telah ditetapkan oleh Allah, maka hukuman itu termasuk kategori hukum hudud. Dua hukum atas pelanggaran hak Allah. Ada sebagian ulama lainnya yang memberikan batasan terhadap istilah hudud, yakni hukuman atas pelanggaran dosa besar yang terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis hukuman atas pelanggaran dosa-dosa tertentu, jenis, kadar, ukuran, dan tata cara semuanya Allah yang menentukan secara langsung, bukan manusia ataupun seorang hakim di sebuah pengadilan. Jadi hukuman yang dijatuhkan pada pelaku yang melanggar aturan Allah itu berdasarkan ketetapan yang baku dari Allah, bukan dari para hakim ataupun dari pihak korban. Ketetapan dari Allah tersebut tidak dapat diubah dan dihilangkan. Hukuman atas pelanggaran hak Allah dan hak hambanya. 3. Hukuman pada hudud yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum masyarakat, seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukum tersebut dapat dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Contoh, orang berzina, maka dosa zina dan hukumannya masuk ke dalam wilayah hudud, sebab perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran atas hak Allah. Maksudnya, dapat saja pasangan zina itu melakukannya atas dasar suka sama suka. Dalam hal itu tentu tidak ada hak manusia yang dirugikan. Namun demikian, karena Allah itu memberikan hukum haram terhadap zina, maka orang yang berzina itu melanggar hak Allah. Dalam fikih Islam ada 7 hal yang termasuk pidana hudud, yaitu zina, qazaf, minum khamar, mencuri, merampok, gangguan keamanan, murtad, dan pemberontakan. B. Dasar hukum disyariatkan hudud. Pertama, Al-Quran. Menurut Quran surah An-Nur ayat 2, Al-Maidah ayat 38, An-Nur ayat 20 ayat 4, dan Al-Maidah ayat 33 sampai 34 yang dapat dilihat di PPT. 2. Hadis Nabi SAW, itu hadis riwayat Al-Bukhari yang dapat dilihat di PowerPoint, dan ijma atau kesepakatan para ulama. Jumhur ulama bersepakat bahwa hukum hudud adalah hukum yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam sistem syariat Islam. C. Pembagian hukum hudud. Hukum hudud adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah terhadap pelaku dosa seperti berbuat zina, mencuri, menuduh orang lain berzina, dan perbuatan hirabah atau gabungan antara perampasan, teror, pembunuhan, dan kerusakan di bumi. Para ulama bersepakat mengenai beberapa jenis pelanggaran atas dosa-dosa yang dijatuhi hukuman hudud, yaitu zina, qazaf atau menuduh orang lain berzina, mabuk, mencuri, dan pembegalan. Adapun pelanggaran dosa seperti minum khamar, murtad, pemberontakan, qisas, dan meninggalkan sholat termasuk yang dihukumi hudud. Menurut mazhab Al-Hanafiyah, ada 6 perkara pelanggaran yang dihukumi hudud, yaitu berzina, menuduh orang lain berzina, mabuk, melakukan pencurian, pembegalan, dan minum khamar. Menurut mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa ada 7 pelanggaran yang dihukumi hudud, yaitu berzina, qazaf, mabuk, mencuri, pembegalan, murtad, dan pemberontakan. Menurut Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada 8, yaitu berzina, qazaf, mabuk, mencurian, pembegalan, murtad, pemberontakan, dan meninggalkan sholat. D. Bentuk hukuman hudud. 1. Hukum rajam. Rajam adalah hukuman atau siksaan badan bagi pelanggar hukum agama seperti orang berzina dengan lemparan batu dan lain sebagainya. Bentuk hukuman ini ditetapkan oleh Allah secara langsung pada pelaku. 2. Hukuman cambuk. Menurut bahasa, cambuk adalah alat untuk melecut binatang berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai atau cemeti besar. Hukum cambuk ini ditetapkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberlakukan terhadap 3 jenis pelanggaran atau dosa, yaitu zina, qazaf, dan minum khamar.
Berzina. Seseorang ditetapkan berzina setelah diteliti sangat hati-hati. Penetapan tersebut tidak boleh sampai keliru, sebab apabila penetapan keliru akan merugikan orang lain karena hukumannya sangat berat. A. Zina muhsan. Zina muhsan adalah pelaku zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali perkawinan. Artinya zina tersebut dilakukan baik oleh suami, istri, duda maupun janda. Hukum atau had bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam atau dilempari batu sampai meninggal. B. Zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Had bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Di samping dua macam pelaku zina tersebut, masih ada pelaku zina yang lain, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang hamba atau budak. Hukuman seorang hamba yang berzina adalah separuh orang yang merdeka, yaitu dijilid 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengasingan di samping hukum dera. Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya sama sekali tidak ada pengasingan. Menurut Syafi'i, setiap pezina baik laki-laki, perempuan, merdeka maupun hamba harus dikenakan pengasingan di samping hukum dera. Menurut Imam Maliki, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan pada pezina perempuan. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pengasingan bagi seorang hamba. Adapun dasar penetapan perbuatan zina ada sebagai berikut. 1. Adanya kesaksian 4 orang laki-laki yang balik, berakal dan adil. 2. Pengakuan pelaku yang sudah balik dan berakal. 3. Qoriyanah atau tanda-tanda atau indikasi yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinahan yang sah. Qadhaf atau menuduh zina. Secara bahasa, qadhaf berarti melempar atau melontar. Menurut istilah, qadhaf adalah menuduh orang baik berbuat zina secara terang-terangan. Menuduh dalam arti melemparkan sangkaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti-bukti yang nyata. Menuduh orang lain berbuat zina tanpa dasar yang kuat termasuk sebuah kejahatan dan hukumnya haram. Pelaku qadhaf tanpa mampu mendatangkan 4 saksi di pengadilan, maka hukumnya adalah dicambuk dengan penjelasan sebagai berikut. Dicambuk sebanyak 80 kali jika pelaku qadhaf orang yang merdeka. 2. Dicambuk sebanyak 40 kali apabila pelaku qadhaf seorang hamba sahaya. Orang menuduh seseorang berbuat zina dapat dikenakan hukum cambuk sebanyak 80 kali jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Syarat bagi penuduh zina adalah balik berakal dan tidak dipaksa. 2. Syarat bagi yang dituduh zina adalah balik berakal, Islam merdeka dan kehormatannya terpelihara. 3. Adanya sesuatu yang digunakan untuk menuduh zina berupa secara lisan atau tulisan. Minum khamar. Menurut bahasa, khamar berarti menutup akal. Menurut istilah, khamar adalah segala jenis minuman atau zat lainnya yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Sesuatu yang dapat memabukkan baik berupa minuman, rokok, untuk dihisap, cairan yang disuntikan, makanan maupun berbentuk tablet termasuk khamar. Para ulama berbeda pendapat mengenai minuman memabukkan yang bukan termasuk jenis khamar. Fuqaha Hijaz berpendapat bahwa minuman tersebut sama dengan khamar dari segi keharaman. Peminumnya harus dihukum baik meminum sedikit maupun banyak dan entah memabukkan atau tidak. Fuqaha Irak berpendapat bahwa yang diharamkan adalah kemabukannya. Kemabukan itulah yang mengharuskan dijatuhi hukuman atau had. Jumhur ulama bersepakat bahwa peminum khamr yang telah terpenuhi syarat untuk dihukum maka bentuk hukumannya dicambuk sebanyak 80 kali. Imam Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr dicambuk sebanyak 40 kali. Para ulama sepakat bahwa dasar penetapan hukuman bagi peminum khamr sebagai berikut. 1. Pengakuan pelaku bahwa ia benar-benar meminum khamar. 2. Kesaksian 2 orang laki-laki yang adil. 3. Ada tanda, misal aroma minuman. Adapun syarat-syarat peminum yang dapat dijatuhi had minuman keras sebagai berikut. 1. Balik dan berakal. 2. Minum dengan sengaja dan kehendaknya sendiri. 3. Peminum tahu bahwa yang diminum adalah sesuatu yang memabukkan. Hukum pengasingan. Hukum pengasingan diberlakukan kepada mereka yang pezina ghairu muhsan dan pelaku kejahatan hirobah. Adapun kepada pelaku kejahatan hirobah, Allah menetapkan jenis hukumannya, yaitu dibuang atau diasingkan dari negerinya. 4. Hukuman potong tangan. Hukum potong tangan atau mencuri. Adapun persyaratan yang berkaitan dengan subjek, materi, dan objek pencurian dijelaskan sebagai berikut. Subjek pencurian. 1. Pelaku orang dewasa. 2. Dilakukan dengan tidak terpaksa. 3. Mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang dalam aturan Islam. Syarat materi. 1. Mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik, mengambil barang tanpa kerelaan pemilik barang, barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, barang curian telah di tangan pencuri secara penuh. Objek pencurian. Barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak mencapai nilai minimum tertentu atau nisab. Berkaitan dengan nisab pencurian, Imam Malik memberikan batasan sebesar 1/4 dirham atau lebih, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab pencurian senilai 10 dirham. Menurut Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan dalam keluarga inti karena mereka diperbolehkan
keluar masuk tanpa izin. Itu pula tidak ada hukuman bagi potong tangan pada kasus pencurian antara suami dan istri. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya, seorang anak tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta ayahnya, kakinya, dan seterusnya ke atas. Potong tangan kaki pelaku hirobah. Allah telah menetapkan hukuman terhadap pelaku hirobah dengan beberapa bentuk hukuman, salah satunya adalah potong tangan dan kaki. 5. Hukum dibunuh. Hukum dibunuh diperlakukan kepada orang yang telah melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa orang lain secara sengaja dengan alat yang lazim atau memungkinkan digunakan untuk menghilangkan nyawa. Hukuman itu dilaksanakan setelah terbukti di pengadilan dan memenuhi ketentuan dan persyaratannya. Bentuk hukuman dibunuh berlakukan untuk 2 jenis kejahatan, yaitu pembunuhan sengaja dan yang hukumnya kisos dan hirobah. Kisos. Hukum kisos dikenakan pada orang yang menghilangkan orang lain secara sengaja. Hirobah. Salah satu jenis hukuman terhadap pelaku hirobah adalah dibunuh juga. Itu istilah hirobah adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Dengan kata lain, hirobah merupakan gabungan antara perampasan, teror, pembunuhan, dan kerusakan bumi. 6. Hukum disalib. Allah menetapkan hukuman terhadap para pelaku hirobah dengan beberapa bentuk hukuman, salah satunya adalah disalib. Syarat, waktu, tempat, dan pelaksanaan hukuman hudud. Syarat orang yang dihukum dan pelaksanaannya. Hukum hudud hanya berlaku terhadap orang yang benar memenuhi persyaratan, yaitu beragama Islam, berakal sehat, dan sudah cukup umur atau balik bagi pelakunya. Hukuman itu hanya boleh dilaksanakan oleh imam dalam arti pemerintah yang sah, sehingga tidak boleh ada pihak lain selainnya. Selain kedua syarat tersebut, ada syarat yang harus terpenuhi, yakni saksi. Saksi bagi perbuatan zina sebagai berikut: adanya kesaksian 4 orang laki-laki yang balik, berakal, dan adil, pengakuan pelaku yang sudah balik dan berakal, dan korinah, tanda-tanda atau indikasi yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinahan yang sah. Waktu pelaksanaan hudud. Pada dasarnya, hukum hudud wajib dilaksanakan apabila telah ditetapkan perkaranya dengan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Jadi harus tetap dilaksanakan sesegera mungkin karena sudah dinyatakan kekuatan hukumnya. Namun dengan demikian, apabila hal-hal tertentu, pelaksanaan hukum hudud boleh ditunda. Di antara hal yang dapat ditundanya pelaksanaan hukum hudud di antara lain orang sakit, wanita hamil, dan orang mabuk. Tempat pelaksanaan hudud. Para ulama bersepakat bahwa tempat yang dipakai untuk sebagai lokasi pelaksanaan hukum hudud adalah tempat yang terbuka sehingga dapat dihadiri langsung oleh khalayak. Adapun tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah untuk memberikan pendidikan terhadap banyak bahwa siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah dan setelah berkekuatan hukum yang tetap atas kesalahan yang disengaja, menyadari perbuatan dan melakukannya tidak dalam paksaan siapapun mereka, maka ia harus dihukum di muka umum. Analisis hudud dalam syariat Islam. Pelarangan zina. Kata zina menurut bahasa berarti menyetubuhi wanita tanpa akad nikah. Menurut istilah fikih, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya ikatan pernikahan suami istri. Jumhur ulama mengartikan zina adalah susunan kalimat yang berbeda-beda tapi maksudnya sama, yaitu masukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dalam persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya, bukan karena syubhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat. Ada yang berpendapat bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan atau budak. Secara garis besar, pengertian tersebut sudah disepakati oleh para ulama, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat untuk menghindari hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut. Adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, walaupun alat kelamin laki-laki hanya masuk sebagian, baik mengeluarkan mani atau maupun tidak. Zina adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Islam. Perbuatan zina termasuk dosa besar setelah dosa pembunuhan. Dalam syariat Islam, zina termasuk tindak pidana dan pelakunya dihukum had. Zina dapat mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat keluarga, bahkan jika pelaku sudah mempunyai suami dan istri dapat memutuskan tali pernikahan. Seseorang ditetapkan berzina setelah diteliti dengan sangat hati-hati. Penetapan tersebut tidak boleh sampai keliru. Hal itu akan merugikan orang lain karena hukumannya sangat besar. Dasar hukum yang mendasarkan hukuman bagi pelaku zina adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Had zina bertujuan untuk menghargai dan menghormati hak wanita, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, menghormati hukum perkawinan dalam Islam, menghormati kehormatan seorang wanita sebagai seorang istri, serta menghindari aib buruk yang ditimbulkan karena perbuatan zina. Had qazaf. Syariat Islam sangat berhati-hati dalam penegakan hukum tentang tuduhan terhadap pelaku zina yang hukumnya sangat berat.
Bagi penuduh zina yang tidak dapat mendatangkan saksi-saksi yang jelas, maka penuduh zina dapat dikenai hukuman cambuk 80 kali. Kerasnya hukuman bagi penuduh zina pada dasarnya bukanlah karena ada unsur membela pelaku perbuatan zina atau tertuduh, melainkan semata-mata agar para pelapor lebih berhati-hati terhadap tuduhannya. Kesalahan pelapor akan berakibat hukum yang rusak dan tentu tertuduh akan tercemar nama baiknya apabila perbuatannya tidak terbukti. Meskipun terkesan hukum qadzaf itu sangatlah keras karena mafsadat yang ditimbulkan apabila tuduhan itu tidak terbukti, tapi hukum yang dipandang oleh sebagian orang keras ini akan dapat berubah menjadi ringan apabila tertuduh memaafkan atau tertuduh mengakui atas perbuatannya dengan menyatakan bahwa zina telah benar-benar terjadi. Elastisitas hukum qadzaf pada dasarnya menjadikan hukum Islam sebagai tatanan aturan sosial yang dapat digunakan sepanjang masa dan kondisi. Oleh sebab itu, dari sudut hudud qadzaf ini, hendaklah masing-masing pihak tertuduh atau yang menuduh menunjukkan sikap kejujuran dan kebenaran berdasarkan alasan dan saksi-saksi yang kuat serta dapat dipercaya kebenarannya. Khamar atau minuman keras atau yang juga dikenal sebagai minuman beralkohol adalah salah satu minuman yang diharamkan dalam Islam. Seorang muslim dilarang mengkonsumsi minuman keras karena mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Selain itu, akibat minum minuman keras juga sangat fatal bagi kesehatan, sehingga jenis minuman ini diharamkan atau dilarang dalam Islam. Akibat buruk bagi pelaku minuman keras adalah mereka sangat rentan melakukan tindakan kriminalitas, pembunuhan, pencurian, dan kecelakaan lalu lintas. Samping itu, minuman keras juga dapat merusak kesadaran otak, membuat kecanduan, dan menurunkan produktivitas. Sebagai agama yang dirahmati oleh Allah dan mengajarkan kebenaran kepada manusia, Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk mengonsumsi minuman dan makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Adapun Allah melarang suatu hal dalam Islam, termasuk minuman keras, tentunya dengan dasar-dasar tertentu. Mengingat bahwa besar yang diakibatkan oleh minuman keras, maka Islam secara syariah dengan tegas menyatakan bahwa minuman keras adalah merupakan perbuatan setan dan terlaknat. Pencurian dan perampokan. Syariat Islam melarang pencurian atau menguasai barang orang lain dengan cara mengambilnya secara diam-diam dan dikuasai oleh dirinya. Perbuatan semacam ini sangat tidak baik dan tidak terpuji. Pencurian terkadang dalam mengambil milik orang lain menggunakan cara-cara yang keras dan tidak berperi kemanusiaan. Pencuri tidak segan-segan mencederai bahkan menuduh pemilik barang curiannya. Sikap kejam yang dilakukan pencuri itulah yang mendasari mengapa hukum bagi pencuri ini sangat berat, yakni potong tangan dengan harapan agar supaya menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan pencurian. Dalam praktiknya, pencurian dapat dikategorikan ke dalam pencurian biasa, seperti mencuri dengan diam-diam dan tidak melakukan kekerasan terhadap pemiliknya, dan pencurian luar biasa, yakni pencurian yang dilakukan dengan cara kekerasan. Untuk pencurian luar biasa ini tergolong hukum hudud, perampokan, atau penyamun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.